Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bahtera TV, dimanapun sahabat semua berada. Pada kesempatan sore hari ini kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam rezeki, dan diberikan kelancaran di dalam melaksanakan aktivitasnya. Untuk sahabat semua, salam rahayu, salam sejahtera, salam cinta kasih untuk kita semua sahabat Bahtera TV, putra putri Nusantara, dimanapun sahabat semua berada. Pada segmen video kali ini kita akan membahas tentang Sabdo Falon telah hidup kembali di dalam satu raga yang berbeda. Siapakah sosok Sabdo Falon? Sabdo Falon Noyogenggong atau Yang Semar lahir kembali ke bumi Nusantara dalam raga yang berbeda atau dalam raga yang terpilih, yaitu yang disebutkan Satrio Viningit atau Ratu Adil yang akan memimpin bumi Nusantara atau dunia. Semoga sahabat semua mendengarkan wejangan ini bisa menggugah semangat sahabat semua dimanapun para pendengar berada, para audiens berada. Semoga kita semua, para putra-putri Nusantara, bisa mengambil hikmah dari kehadirannya Satrio Viningit atau mengambil manfaatnya dari kehadirannya Satrio Viningit yang akan lahir atau yang akan muncul sebentar lagi setelah bencana melanda di Nusantara. Bencana tersebut bencana alam karena Pulau Jawa akan digetarkan oleh bencana-bencana yang dahsyat di tahun 2024 ini. Mulai dari angin puting beliung, banjir bandang, atau tsunami atau gempa bumi. Itu semata-mata untuk menyadarkan sudah kembalinya pamomong tanah Jawa kepada haknya. Jadi ketika perjanjian itu 500 tahun aku akan kembali kepada bumi pertiwi atau kepada Pulau Jawa, khususnya Nusantara semuanya atau dunia, maka berhati-hatilah. Di situ kedatangannya akan membawa gara-gara atau goro-goro. Goro-goro di situ saat kehadirannya yang Semar Sabdo Falon, gunung-gunung itu meletus, ya. Apalagi Satrio Viningitnya sudah hadir ke permukaan masyarakat yang banyak, jadi terlihat oleh masyarakat luas seperti gunung-gunung akan ada meletus, bahwa sudah siap tatanan baru dipegang oleh Satrio Viningit. Satrio Viningitlah yang akan berkuasa di Nusantara ini. Gunung-gunung akan meletus, laut akan tsunami sebelum Satrio Viningit maju kepada kepemimpinannya. Itu untuk apa? Untuk menghilangkan manusia-manusia yang membuat angkara murka terus di muka bumi Nusantara. Kalau kita bicara angkara murka itu diantaranya sahabat semua, yaitu ketidakadilan atas bumi Nusantara ini. Jadi para manusia-manusia Nusantara ini adalah dibodohi, ya, dibodohi dengan pemikiran-pemikiran yang bukan dari Nusantara. Artinya apa? Bukan jati dirinya bangsa Nusantara, melainkan memakai doktrin jati diri bangsa luar seperti itu. Sedangkan yang harus kita agung-agungkan yaitu memakai jati diri bangsa Nusantara itu tersebut. Jadi sebelumnya Satrio Viningit hadir ke permukaan terlihat oleh rakyat yang lebih banyak lagi, diketahui bahwa itu Satrio Viningit atau Imam Mahdi atau Ratu Adil. Maka sebelumnya Satrio Viningit itu memberi wejangan yang baik. Jadi sudahlah, berhenti dari ketidakadilan atau berhentilah dari menyakiti saudara se-Nusantara. Seperti apa Satrio Viningit bekerja? Sahabat semua perlu ketahui bahwa Satrio Viningit atau Ratu Adil ini hidup di dua alam, di alam nyata dan di alam goib. Dia di alam goib sedang menghabisi para manusia-manusia yang membuat angkara murka, yang membuat kemusyrikan. Jadi Satrio Viningit itu membasmi orang yang di dalam hatinya itu mengejar dunia. Bahkan mereka yang mengejar dunia itu rela membuat tumbal-tumbal untuk kekayaannya, untuk agar dia lebih kaya lagi. Jadi orang-orang tersebut atau para manusia-manusia yang membuat angkara murka tersebut mengorbankan, ya, atau membuat tumbal para saudaranya sendiri se-Nusantara. Untuk itu
tugas Satrio Piningit yaitu membasmi terlebih dahulu manusia-manusia yang membuat kejahatan angkara murka tersebut. Maka bersiaplah untuk kita semua menghadapi zaman goro-goro ini. Lihatlah langit sudah mendung, lihatlah langit sudah panas berlebihan, lihatlah langit sudah menampakkan hitamnya untuk menakuti seluruh dunia. Alam tersebut memberikan tanda kita harus berhati-hati, kita harus eling dan waspada, karena zaman ini adalah zaman pengurangan manusia besar-besaran. Namanya itu akhir zaman. Kita bisa lihat di luar negeri sana sudah mulai perang dunia ketiga kecil-kecilan, namun nanti akan saling berperang antara satu sama lainnya. Negara satu ke negara lainnya saling menghancurkan. Itulah kejadian yang terjadi di perang dunia ketiga. Untuk kita para manusia Nusantara, marilah kita kembali kepada jati diri, marilah kita kembali kepada kesadaran, marilah kita kembali kepada terah nenek moyang kita, ini leluhur-leluhur kita. Kita hormati mereka, kita ingatkan jasa-jasa mereka yang sudah membangun negeri ini, yang sudah merawat bumi pertiwi atau Nusantara ini dengan baik, sehingga tidak adanya peperangan atau aman dari gempuran negara-negara luar. Tetapi setelahnya Raja Brawijaya V, Nusantara atau Indonesia atau seluruhnya itu mendapatkan kekacauan seperti itu. Indonesia dijajah oleh Jepang, Indonesia dijajah oleh Belanda, Indonesia dijajah oleh semua negara-negara yang menginginkan bumi Nusantara. Karena apa? Karena mereka sudah tahu bahwa negara kita adalah negara pusatnya peradaban dunia, negara yang pusatnya emas, negara yang pusatnya beraneka ragam hewan hayati, aneka ragam budaya. Untuk itu, kalau tidak sekarang, kapan lagi kita membangkitkan atau membangun jati diri manusia bumi Nusantara? Semoga wejangan ini menjadi kita lebih yakin kepada sang pemimpin Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi atau Bocah Angon, ataupun Eyang Semar kembali menagih janji tersebut, yaitu untuk membangkitkan kembali para putra-putri Nusantara yang setuju dengan jalannya sang Ratu Adil tersebut, Satrio Piningit, dalam raga yang berbeda. Jadi yang diangkat menjadi Satrio Piningit atau Ratu Adil itu manusia biasa seperti kita, sahabat. Makan, minum biasa, ngobrol biasa. Namun dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan manusia-manusia bumi Nusantara agar kembali lagi kepada jati dirinya masing-masing dan memakai yaitu adat budaya leluhurnya atau memakai ageman budi pekerti, bukan Buddha atau Hindu, tapi yaitu ajaran budi pekerti luhur, ajaran sopan santun, ajaran ramah tamah, ajaran untuk tidak berperang sana sini, untuk tidak menyakiti. Nah, itulah ajaran nenek moyang kita yang harus sekarang kita bangun di dalam jati diri semua putra putri Nusantara. Terima kasih, selamat sore sahabat semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar lebih maju lagi, lebih berkreatif lagi, dan lebih semangat lagi. Jangan lupa sahabat semua yang belum subscribe, silahkan sahabat tekan tombol subscribe-nya dan like, komen, silahkan sahabat share sebanyak-banyaknya. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk kita semua sahabat dimanapun berada, para putra putri Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.